Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Theophani Mobilos SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Minahasa, Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Tondano. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan sejawat Ibu Regina Kapulang SPD. Gimana kabar Ibu Regina hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu Priscilla? Ya, puji Tuhan juga saat ini saya dalam keadaan sehat ya Bu. Dalam kegiatan ini saya akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik. Nah, hari ini dalam percakapan pra-observasi, dalam proses pembelajaran nanti saya akan mengamati Ibu Regina dalam mengajar di kelas. Nah, tujuan dilaksanakan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang akan Ibu Regina laksanakan di dalam kelas. Dan kegiatan ini dilakukan, pra-observasi ini, untuk dapat mengetahui proses ke depan dalam proses pembelajaran supaya Ibu Regina lebih siap lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Regina kaitannya dalam tujuan pembelajaran. Nah, Ibu Regina, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Regina capai? Iya, untuk tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran manajemen perkantoran dengan elemen pengelolaan rapat atau pertemuan dengan tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami pengelolaan rapat yang dilakukan secara online maupun offline. Oh, jadi tujuan pembelajarannya pengelolaan rapat yang dilaksanakan secara online maupun offline. Jadi secara daring maupun tatap muka langsung ya Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu Regina capai? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan di dalam kelas ada dua, yaitu dengan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yang meliputi pengetahuan mereka tentang apa saja yang dimaksud dengan rapat, sarana-prasarana yang digunakan, serta tata cara rapat yang baik dilakukan secara online dan offline. Dan untuk keterampilan akan melatih mereka bagaimana cara berbicara dengan baik dan keterampilan mereka, termasuk juga etika ketika rapat itu berlangsung dengan baik. Oke, jadi di sini saya menangkap bahwa area pengembangan yang akan Ibu Regina kembangkan yaitu ada dua, dari segi pengetahuan dan keterampilan. Ya, di sini kalau pengetahuannya berkaitan dengan alat sarana dan prasarana yang digunakan ketika dalam melaksanakan proses rapat maupun secara daring maupun secara tatap muka. Kalau keterampilannya yakni Ibu Regina melatih public speaking ya ketika melaksanakan rapat tersebut. Oke, selanjutnya Bu, pertanyaan yang ketiga yang saya ingin dengarkan pada Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang hendak Ibu akan terapkan atau Ibu akan gunakan ketika di kelas, baik strateginya, modelnya, kemudian metode yang akan digunakan maupun pendekatan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik. Jadi saya akan membagi peserta didik dalam dua kelompok agar tidak kecil karena ini mengenai rapat. Kemudian dengan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu project based learning. Nah, untuk metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan cara diskusi dan diakhiri dengan presentasi. Oke, jadi di sini strategi yang akan Ibu Regina lakukan, baik modelnya, metode maupun pendekatan akan dibagi kelompok ya Bu. Kemudian model project based learning dan akan dipresentasikan di depan kelas. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira media apa yang akan Ibu Regina lakukan dalam proses pembelajarannya nanti? Ya, untuk media saya menggunakan LCD untuk menampilkan ada video pembelajaran tentang bagaimana rapat secara offline dan secara online itu berlangsung. Kemudian saya memberikan lembar kerja peserta didik yang akan mereka isi sesuai dengan hasil dari diskusi dari kelompok mereka yang akan mereka presentasikan. Oke, jadi di sini media yang akan Ibu Regina gunakan yakni LCD proyektor,
kemudian pemanfaatan media digital dalam hal ini menampilkan video-video pembelajaran yang menarik ya Bu. Iya, video. Nah, kemudian ada LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik dan hasilnya akan dipresentasikan ya Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu punya waktu ya? Kapan waktunya? Jam berapa? Di hari apa? Di kelas mana Bu? Untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini Bu? Ya. Untuk hari rencananya di hari Senin karena kebetulan di hari Senin memiliki jam pelajaran yang banyak, ada 4 jam pelajaran di kelas 11 NPLB 2. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikut Bu, berapa di kelas tersebut? Untuk hari Senin ada 4 jam pembelajaran, 1 jam kali 45 menit. Oke, untuk mapelnya? Mapel manajemen perkantoran. Iya, manajemen perkantoran di kelas 11 MPLB ya Bu. Oke, untuk saat ini sekian dulu untuk perbincangan kita. Nanti kita akan bertemu di proses observasi nanti. Jadi silakan Ibu Regina mempersiapkan kira-kira hal-hal apa yang akan digunakan ketika dalam proses pembelajaran nanti, baik dari perangkatnya, kemudian media pembelajarannya Bu. Oke, tetap semangat Bu, semangat dan mempersiapkan segala apa yang diperlukan agar supaya dalam proses observasi dapat terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Apa sehat-sehat? Apa? Puji Tuhan kalau sama sehat-sehat. Oke, di pertemuan kali ini sebelum kita akan memulai pembelajaran di hari ini, boleh minta tolong satu orang untuk pimpin doa. Ya. Silakan.
Patut.